kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masih di sore ini di pelajaran terakhir, ya. Tetap semangat, diparingi sehat, ya. Untuk itu saya ingin ngecek aja jumlah. Kalau saya hitung, sepertinya ini masuk semua ya. Nihil ya. Alhamdulillah di pasca era pandemi, semoga kita selalu diparingi sehat, semangat, dan pada akhirnya nanti kita semua diparingi sukses. Nah, sudah siap di jam terakhir? Siap. Pelajaran sejarah? Siap. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini hari Rabu 14 September 2022, ya, saya Nur Cahyo Arif Amin, pengajar sejarah Indonesia untuk SMK kelas 10, akan memberikan materi tentang Kerajaan Mataram kuno. Ya, pembelajaran hari ini berbasis proyek based learning, sehingga nanti ada bahan diskusi, dipresentasikan, diberi kritik, dan diberi saran. Ya, untuk itu kalian tetap harus semangat. Semangat? Oke, terima kasih. Nah, begini anak-anak, hari ini kita akan memulai materi baru, ya. Sebelum kita mereview pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang eksistensi, tentang keberadaan Kerajaan Kalingga. Ya, memang Kerajaan Kalingga yang kita bahas minggu kemarin tidak setenar, tidak sespektakuler kerajaan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang Kerajaan Mataram kuno. Ya kan? Nah, adapun di sini topik yang akan kita bahas adalah tentang berkembangnya mulai awal puncak kejayaan sampai runtuhnya Kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah, include daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk itu saya menyiapkan medianya dulu. Nah, jadi anak-anak, selayang pandang supaya tidak miskomunikasi, di sini materi kita adalah Mataram kuno, ya, bukan Mataram Islam. Mataramnya sama, tapi jeda waktunya selisihnya ratusan tahun. Ya, jadi Mataram kuno itu Mataram yang berkaitan dengan agama budaya Hindu Buddha. Nah, untuk itu PPT yang sudah saya siapkan untuk mengawali, untuk memberi gambaran secara umum, ya, ini saya buat sendiri atas nama SMK 1 Singosari Kabupaten Malang. Nah, ini adalah link materi pembelajaran untuk Mataram kuno. Di situ nanti di dalamnya silakan nanti browsing lewat laptop, smartphone, ya, tentang Borobudur, tentang Prambanan, tentang dinasti Sailendra, dan tentang dinasti Sanjaya. Jadi linknya nanti sudah langsung saya share, kamu tinggal klik saja. Kalau yang pakai laptop, jangan lupa kursor diarahkan dan tekan kontrol, sehingga tanda panah akan berubah jadi telapak tangan. Ya, jadi itu. Bagi yang kalau yang HP langsung. Nah, ini selayang pandang tentang Kerajaan Mataram kuno. Ancer-ancernya, kenapa Pak kok di sini ditulis abad 8? Karena masing-masing penemuan, masing-masing prasasti 700 sekian. Kalau 700 sekian itu termasuk abad 8. Contoh, prasasti Kalasya
Candi Kalasan berangkat tahun 700 Saka atau 778, berarti abad 8. Gitu. Jadi di sini ya. Next. Terus dinasti Sailendra yang bernotabene mempunyai pengaruh agama Buddha dengan hasil spektakulernya Borobudur, nanti diikuti berikutnya, ya kan? Itu oleh dinasti Sanjaya. Ini adalah foto gambar stupa terbesar Candi Borobudur. Nanti kita bahas lebih detail, ya kan? Jadi ini hanya sekedar selayang pandang saja. Nah, setelah kita belajar tentang Sailendra, kita belajar tentang Sanjaya. Dengan hasilnya yaitu salah satunya Candi Prambanan. Candi Prambanan itu punya ciri khas. Kalau kita berangkat dari Malang, sebelum masuk pintu kota Jogja, di kanan di depan masjid itu ada Candi Prambanan. Kompleks Prambanan karena candinya lebih dari satu. Candi induknya ada 3, candi wahananya ada 3, candi apitnya ada 2, itu belum candi-candi perwara atau pengiringnya. Ya, nah ini selayang pandang semua nanti akan kita detailkan dan kita diskusikan, ya. Terus peninggalan. Kalau kerajaan itu besar, cirinya kemakmuran masyarakatnya. Orang kalau sudah makmur mesti melahirkan sesuatu yang spektakuler. Contoh, ketika di Cina gelar kaisar terbesar yang dikenang sepanjang masa di Cina itu adalah Kaisar Shi Huangdi. Shi Huangdi, kaisar berjubah kuning. Ya, luar biasa. Sehingga ketika membuat tembok raksasa Cina, the Great Wall of China, yang bertinggi 16 meter, ketebalan 8 meter, dengan panjang 2.480 km. Nah, kita punya Borobudur. Cina punya tembok Cina. Gitu loh. Jadi raja yang sudah terkenal besar pasti melahirkan sesuatu yang spektakuler. Nah, ini beberapa prasasti, detailnya nanti ada di link pembelajaran. Jadi ini just to know aja. Jadi kebetulan kalau kamu nanti kuliah khusus budaya dan sejarah, kamu akan bisa membaca angka tahun, kalimat-kalimatnya, ya kan? Luar biasa ini. Ya. Nah, ini nama-nama rajanya. Lihat, pasti ada Sri. Kecuali yang pakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pertama, belum ada awalnya. Nah, melahirkan keturunannya Sri. Sri ini harusnya pakai C, Sri Raja. Wis raja, maha raja. Jadi wis rojo, rojo di rojo. Ini ya, di sini nanti ada rakyat ikatan. Ini yang tentang raja yang paling spektakuler, rakyat Pananggaran. Nanti akan kita diskusikan sesuai pembagian kelompok yang sudah saya siapkan, ya kan? Nah, ini silsilah raja-raja Mataram ditulis kayak akte gitu. Ya, sudah pengantar saya sampai seperti itu. Detailnya, marilah kita nanti bahas bersama-sama. Mulai pemerintahannya bagaimana, tokohnya bagaimana, peninggalannya apa, dan bagaimana cara melestarikan peninggalan itu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, dari sini dulu, kira-kira selayang pandang yang saya berikan, ada yang ditanyakan? Cukup? Sekarang saya bagi kelompok. Satu kelompok 4 siswa. Ya. Ini ada 20 siswa. Berarti kita ada 5 kelompok. Supaya enak, langsung saja kelompok 1 nomor absen 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10, kelompok 3 11 sampai 15. Kan itu kan ya? Dan berikutnya 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12, 13 sampai 16, dan terakhir 17 sampai 20. Paham di sini? Nanti materinya, mind mappingnya, peta konsepnya langsung sudah saya share, saya siapkan.
Ada pertanyaan? Tidak. Untuk memudahkan kita diskusi, biar kalian duduknya nggak seperti ini, paling enak di depan, kayak di restoran, kayak di kafe, ya kan? Ya, silakan ditata, jaga ketertiban, diangkat supaya jangan digesek, tidak menimbulkan suara yang menyakitkan. Silakan dikondisikan pembagian kelompoknya. Dibagi dulu. Ini sudah sesuai urutan ya? Sudah. Karena nihil, karena semuanya masuk semua, jumlahnya harus 4. Terus 4. Nah, ini kan enak, memudahkan untuk diskusi. Nah, sekarang coba perhatikan tugas masing-masing pembagian dari saya, ya, memudahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang dibahas masing-masing beda. Otomatis nanti setelah selesai dipresentasikan, terus kelompok lain boleh memberi saran, boleh memberi kritikan. Ya, nah, yang paling akhir nanti di akhir pembelajaran sebelum doa penutup, saya nanti akan menarik benang merah, menyimpulkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 kita simpulkan sehingga kita paham pembelajaran kita hari ini. Paham di sini ya? Andai kata kita mempunyai waktu 2 jam pelajaran, ya sudah pasti kamu butuh waktu, butuh browsing, gunakan smartphone, gunakan laptop bagi yang bawa. Kita nanti maksimal ya 60 menit sudah termasuk presentasi. Ditunjuk nanti perwakilan, nggak usah rebutan, tapi wajib maju dibacakan. Sudah saya siapkan pointer, tampilkan mind mappingnya, peta konsepnya, silakan dipresentasikan. Ya sudah, confident aja, percaya diri aja, kita belajar. Kita proses, belajar ngomong, belajar memberikan materi, ya kan? Silakan nanti masing-masing bisa maksimal 5 menit untuk majunya. Paham? Paham. Untuk itu langsung siapkan, kerjakan. Waktu maksimal 60 menit. Kalau ada hal yang kurang, ya nanti bisa ditanyakan, bisa didiskusikan. Saya sambil keliling, sambil ngecek, harus kompak, jangan ada yang main game sendiri, bantu supaya nilai tugas, nilai proyek mendapatkan hasil yang terbaik. Silakan, sambil saya cek keliling.
ya. Misalnya kelompok 4 ya bahas tentang ya kamu tentang candi. Ya, jadi Prambanan peninggalan Hindu kan ya. Tidak terlalu detail. Ya, prasasti Pak, pelajaran yang mau Pak. Ya, dimulai kapan sampai kapan? Enggak usah. Garis besar biasa. Yang jelas kamu tahu proses berdirinya candi Prambanan. Iya ya. Bisa? Bisa. Lancar? Lancar. Ada yang ditanyakan? Oke. Bisa? Bisa. Candi Prambanan merupakan bangunan suci agama. Merupakan bangunan Hindu yang terletak di dasar Prambanan. Ini kak sih. Pertama sekali Iku oh iya menunggu garing-garing. Baik. Terus Kedua di atas pohon. Itu kayak berdasarkan prasasti. Berdasarkan prasasti Siwaka. Nama asli kompleks. Nama Asli kompleks Candi Prambanan adalah Candi Prambanan adalah Siwakra. Siwa G G H R A Kra dalam kurung dalam bahasa Sanskerta dalam bahasa Sanskerta memiliki makna rumah siswa. Di rumah siswa Kerta memiliki makna rumah siswa. Syukur. Candi Siwa sebagai Candi Siwa tiga poin sebagai candi induk. sebagai candi induk. Gitu. Jadi di sana. Oh iya, induk. Sorry. Pada bagian tubuh. Nah, ini Candi Siwa. Candi Siwa Terdapat 4 bilik. Ini kerajaan kan pertamanya harus kerajaan orang Nah, kan habis dari Candi Prambanan langsung nyari tentang Mataram Kuno. Itu udah kayak gambar cek Ngapain aku langsung gambar? Pertama terus sekarang ya berarti yang pertama kan Candi Prambanan kan. Para pujangga dan rakyat hormat kepada rajanya. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, kerajaan menjadi aman dan tentram. Rakyat hidup makmur. Setelah Sanjaya wafat,
ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha dalam prasasti Kalasan yang berangka tahun 778. Raja Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan membuat setelah Raja Sanjaya wafat, tanah dan bangunan tersebut. dia digantikan Prasasti Kalasan tahun 778 juga menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Shailendra. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Daerahnya bertambah luas. Ia juga disebut sebagai penguasa dari dinasti Shailendra. Agama Buddha Mahayana waktu itu berkembang pesat. Ia juga memerintahkan didirikannya bangunan-bangunan suci, misalnya Candi Kalasan dan Arca Manisari. Rakai ikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramodawati Raja Panangkaran. putri dari Samaranti Tunggal. Perkawinan itu terjadi pada tahun 832 Masehi. Setelah itu, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Ikatan. Rakai Panangkaran memulai pembangunan kompleks besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak agama Buddha. Raja itu merupakan raja terbesar yang memerintahkan pada tahun 898 sampai 911 dengan gelar Sri Maharaja Raja Balituk Sri Dharmadya. Di pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Berdiri sebuah Kerajaan baru. baru Kerajaan itu kita kenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Mengenai letak, dan pusat kerajaan Mataram kuno, tepatnya belum dapat dipastikan titik. Ada yang menyebutkan pusat kerajaan di Medang. Dan terletak di Poh Pitu.
POH itu titik. Sementara itu letak kopi itu Di sini nanti kamu tulis dua arsitekturnya, terus arsitektur, terus langsung di tanda panah itu. Di sini langsung memiliki 3 halaman yang ditata lengkap. Nah, di sini kan ada gaji. Nah, ini enaknya di panah ini apa langsung ini aja nggak sih? Ini dibagi-bagi 3. Dan dibagi-bagi 3 panah. Nah, iya gitu. Satu itu kan pola setiap halaman dibatasi pagar keliling. Jadi pada halaman 1 ditulis pada halaman 1 dalam kurung pusat terdapat pengambilan candi. Nah, di sini kan ada antara lain. Nah, itu enaknya disebutkan apa? Nggak usah. Soalnya mereka dipresentasikan di sini. Jadi langsung yang kedua itu halaman ke struktur, situs dan kawasan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia. Memiliki peraturan melindungi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 dikarenakan cagar budaya adalah kekayaan bangsa dan perilaku kehidupan. Anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang kerajaan Mataram kuno dengan hasil budaya yang spektakuler luar biasa, Candi Borobudur adalah stupa terbesar di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara dengan ketinggian 42 meter 10 tingkat. Terus ditunjang lagi oleh Candi Prambanan 5 meter lebih tinggi lagi 47 meter, adalah candi Hindu tertinggi termegah bahkan di Indonesia dan Asia Tenggara. Untuk itu sesuai dengan kelompok yang akan kita bagi nanti dipresentasikan. Untuk itu marilah kita saksikan, kita perhatikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 terakhir untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan.
dinasti Sanjaya yang merupakan dinasti bercorak Hindu, dan yang kedua yaitu dinasti Shailendra yang merupakan dinasti yang bercorak Buddha. Dinasti Sanjaya didirikan oleh Raja Sanjaya yang merupakan raja pertama Mataram kuno dengan gelar Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pada masa pemerintahannya, Raja Sanjaya berhasil mengembangkan agama Hindu Siwa dan banyak membangun candi Siwa di pegunungan Dieng. Dinasti Shailendra merupakan dinasti kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha dan sudah memerintah sejak tahun 700 Masehi di Jawa Tengah. Raja pertama atau raja yang terbesar dari dinasti Shailendra yaitu Raja Samaratungga yang memimpin sejak tahun 812 sampai 883 Masehi. Pada masa pemerintahannya, pembangun Candi Borobudur berhasil diselesaikan dan menjadi candi Buddha terbesar di Nusantara. Pemerintahan kerajaan Mataram kuno sudah mengenal jabatan menteri. Terdapat 3 menteri utama dalam pemerintahannya, yaitu Rakrian Ihno, Rakrian Ihalu, dan Rakrian Isirikan. Ketiga jabatan tersebut berperan membantu raja dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, ada Dewan Penasihat yang terdiri atas 5 orang patih. Untuk kehidupan berpolitik, kerajaan Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yakni Rakrian Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, Rakrian sebagai pejabat administrasi, dan Rakai yang merupakan penguasa daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan kerajaan Mataram kuno dipegang oleh 2 dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha, serta terdiri dari 3 menteri yaitu Rakrian Ihno, Rakrian Ihalu, dan Rakrian Isirikan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada kritik dan saran dari kelompok-kelompok lain? Permisi, saya Alma Lisdiana. Di sini saya izin untuk memberi saran dan kritik. Ya, silakan. Untuk cara presentasi sudah bagus, tapi ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi. Seperti membaca terlalu cepat sehingga banyak kata yang terbelit-belit. Saran saya sebaiknya kecepatan berbicara bisa lebih diperhatikan lagi dan intonasi dalam berbicara lebih diperhatikan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Alma. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini sekali ngambil kita langsung sukses. Amin. Anak-anak, setelah tadi saya menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno dengan segala kemewahannya, dengan segala kelebihannya, kespektakulerannya, dengan menghasilkan Borobudur, Candi Prambanan, ya kan? Di mana candi ini adalah candi terbesar di Asia Tenggara untuk stupanya, terus candi tertinggi untuk candi Hindunya Prambanan. Untuk itu supaya kamu lebih memahami, kita bentuk kelompok diskusi, terus nanti kita akhiri dengan presentasi. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Silakan sekarang pembagian kelompok yang sudah kita bagi tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, nanti dipresentasikan, langsung diberikan kritik dan saran oleh kelompok yang lain. Untuk itu kami persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Waktu kami silakan.
Saya izin memberikan kritik dan saran. Ya, silakan. Untuk cara presentasinya sudah bagus. Ada beberapa yang perlu diperbaiki, yaitu membaca terlalu cepat sehingga banyak kata yang terbelit. Saran saya sebaiknya kecepatan berbicara bisa lebih diperhatikan lagi dan intonasi dalam berbicara juga. Sekian dari saya, terima kasih. Cut. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang salah. Ya, kan ya. Baru. Ya. Mereka kalau di materi materi. Apakah Sebentar. 1, 2, 3, action. apakah ada yang ingin menyampaikan kritik dan saran lagi? Oke, cukup sekian. Kalau misalkan saya ada salah-salah kata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Saya kasih pengantar lagi. Ya, nyambung ke kelompok 2. Ini bisa tidur. Tetap awalnya kelompok 2. Ya. Nah, dah. Tidak lama juga. Dah. Kayak gini, cek pinggir lah. Wes mari. Lah sini. Kan enggak tukar cari presentasinya apa tuh? Ya mau lagi gini. Lah, apa presentasinya? Ya. Ngawur iki sing record lagi. Tadi kan cek apa? Bahan. Cek bahan. Ya itu apa? Jeduk. Itu apa? Di YouTube di awal ya. Itu opening. Tur. Yo. So. Jadi Kak merekam ta? Merekam. Kepan ribet terus. Oh, kat apa? Katanya main highlight edit dulu. Pak, izin kamar mandi. Ya. Ya, bisa. Ya, bersih. Oke. Mari kita film dulu dan Yor. Oke dong. Kamera ini bolu dimolas lah. Sorong bolu. Kita cari Yang stres siswanya ya. Nanti yang Pak, itu tadi kelasnya beli ikut Pak gimana? apa yang sesuai dengan kritik sarannya? Biar bisnis lah. Pak, permisi, ini tetap nge-record Pak? Bunda sih, matikan dulu aja. Oh, dimatikan aja. Nah, anak-anak, tadi kelompok 1 sudah memberikan presentasinya, diberi kritik, diberi saran. Ini fungsi kita diskusi, ya kan? Untuk itu hal-hal yang kurang jelas nanti kita simpulkan, kita bahas bareng-bareng setelah 5 kelompok ini selesai presentasi hasil diskusinya. Untuk itu kami persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhan Kusuma dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketokohan para pemimpin Mataram kuno. Yang pertama, Raja Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan luas. Para pujangga dan rakyat hormat kepada rajanya. Oleh karena itu, di bawah pemerintah Raja Sanjaya, kerajaan menjadi aman dan tentram. Rakyat hidup makmur. Yang kedua, setelah Raja Sanjaya wafat,
ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Dalam prasasti Kalasan yang berangka tahun 778, Raja Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Prasasti Kalasan yang berangka tahun 778 juga menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Sailendra Sri Maharaja Dia Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Daerahnya bertambah luas. Ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Sailendra. Agama Buddha Mahayana waktu itu berkembang pesat. Ia juga memerintahkan didirikannya bangunan-bangunan suci, misalnya Candi Kalasan dan Arca Manjusri. Yang ketiga, perkawinan Rakai ikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramudawardhani, putri dari Samarapungga. Perkawinan itu terjadi pada tahun 832 Masehi. Setelah itu, dinasti Sailendra bersatu kembali di bawah pemerintah Raja Ikatan. Rakai Panangkaran memulai pembangunan kompleks besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak agama Buddha. Yang keempat, Raja Balitung merupakan raja yang terbesar. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Wahupura Dyah Balit Ing Sri Dharmadya Mahasambu. Pada pemerintahan Balitung, bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun dan megah. Relief-reliefnya sangat indah. Yang kelima, sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prapat Rumah akan menjelaskan tentang diskusi ketokohan para pemimpin Mataram kuno. Yang pertama, Raja Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan luas. Para pujangga dan rakyat hormat kepada rajanya. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, kerajaan jadi aman dan tentram. Rakyat hidup makmur. Yang kedua, setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Dalam prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778, Raja Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Dan tanah bangunan tersebut terletak di Kalasan. Prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778 juga menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Sailendra Sri Maharaja Dia Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Daerahnya bertambah luas. Ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Sailendra. Agama Buddha Mahayana waktu itu berkembang pesat. Ia juga memerintahkan didirikannya bangunan-bangunan suci, misalnya
Candi Kalasan, dan Arca Manjusri. Yang ketiga, perkawinan Rakai Ikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramudawardhani, putri dari Samaratungga. Perkawinan itu terjadi pada tahun 832 Masehi. Setelah itu, dinasti Sailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Ikatan. Rakai Pinanggaran memulai pembangunan kompleks besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak agama Buddha. Yang terakhir, Raja Balitung merupakan raja yang terbesar. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 1911 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Wakupura Dyah Balit ing Sri Dharmadya Masambu. Pada pemerintahan Balitung, bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun, megah, serta relief-reliefnya yang sangat indah. Dari presentasi yang telah saya jelaskan, apa ada kritik dan saran dari kelompok lain? Ya. Kenalkan, nama saya Maulana Wildan. Saya akan menyampaikan kritik dan saran. Untuk presentasinya sudah jelas, sudah didengar dan bisa dipahami. Tapi bisa dilihat apa itu mind mapping. Ya. Itu tulisannya kecil-kecil, jadi orang yang dari jauh itu tidak bisa lihat, tidak kelihatan. Mungkin untuk presentasi selanjutnya bisa lebih dibesarkan tulisannya. Sekian. Terima kasih Wildan. Ada tambahan lain? Kalau tidak ada, sekian. Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi kelompok kedua sudah mempresentasikan, ada sedikit titipan saran, kritik. Kalau tadi yang pertama suaranya terlalu cepat intonasinya, yang kedua ini adalah medianya, fontnya, hurufnya terlalu kecil. Tidak apa-apa, ini semua dalam proses belajar. Kita semuanya belajar dari belum menjadi bisa. Ya, semoga nanti kelompok 3, 4, dan terakhir semakin terus menuju hal yang positif. Amin. Nah, untuk itu langsung saya beri kesempatan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanidah Dinda dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan Kerajaan Mataram kuno. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu kita kenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Mengenai letak dan pusat Kerajaan Mataram kuno, tepatnya belum dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan pusat kerajaan di Medang dan terletak di Woh Pitu. Sementara itu, letak Woh Pitu sampai sekarang belum jelas. Keberadaan lokasi kerajaan itu dapat diterangkan berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu. Di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, serta di sebelah selatan berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Sungai-sungai yang ada misalnya Sungai Pogowonto, Elo, Progok, Opak, dan Bengawan Solo. Letak Woh Pitu mungkin di antara Kedu sampai sekitar Prambanan. Untuk mengetahui perkembangan Kerajaan Mataram kuno dapat digunakan sebagai sumber yang berupa prasasti. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram kuno.
Di antaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Blora, Prasasti Kedung, dan Prasasti Balitung. Di samping beberapa prestasi tersebut, sumber sejarah untuk Kerajaan Mataram kuno juga berasal dari berita Cina. Masa kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Ia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun dan megah. Relief-reliefnya sangat indah. Kemudian, aktivitas ekonomi masyarakat di kerajaan adalah sebagai petani sesuai dengan sumber prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa Jawa kaya akan padinya. Kerajaan Mataram kuno memang dikenal sebagai negara agraris. Lalu aktivitas kebudayaan dalam kerajaan sendiri tergolong sangat maju yang dibuktikan dengan peninggalan Candi Borobudur yang bercorak Buddha atau Wangsa Syahyendra, serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu atau Wangsa Sanjaya. Selain itu, masyarakat kerajaan Mataram kuno memang memiliki kerukunan umat beragama yang kental, di mana masyarakat beragama Hindu dan Buddha dapat hidup dengan damai. Masa kemunduran kerajaan Mataram kuno. Sesudah pemerintah Balitung berakhir, kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tudong, dan Wawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno adanya bencana alam dan ancaman dari musuh, yaitu kerajaan Sriwijaya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada kritik dan saran? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Devi Octavia. Saya akan memberikan kritik dan saran dari kelompok yang kedua. Menurut saya, untuk fontnya terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca dan kurang jelas. Untuk saran saya lain kali tulisannya bisa lebih diperbesar. Terima kasih. Terima kasih dari sarannya. Ada tambahan kritik dan saran dari teman-teman sekalian? Tidak. Oke, saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah dapat 3 kelompok yang maju, yang mempresentasikan. Kita masih punya sisa 2 kelompok lagi. Ya, untuk itu tetap semangat, ikuti sampai proses pembelajaran sejarah hari ini, ya kan, dengan hasil yang maksimal. Lebih singkatnya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang peninggalan budaya kerajaan Mataram kuno. Peninggalan kerajaan Mataram kuno di sini terdapat 2, yaitu Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Di sini saya akan menjelaskan Candi Borobudur terlebih dahulu. Jadi Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan pada masa Hindu Buddha, tepatnya pada masa kerajaan Mataram kuno yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di Jawa Tengah. Candi Borobudur berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 123 meter dikali 123 meter di bagian kakinya yang
Nah, Candi Borobudur ini merupakan candi yang dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Samaratuda dari dinasti Shailendra. Arca dan relief yang terdapat pada dinding dan pagar Candi Borobudur menunjukkan bahwa Candi Borobudur sebagai bangunan berciri agama Buddha aliran Mahayana. Dari arca dan relief juga dapat dilihat adanya penyatuan ajaran Mahayana dan Tantrayana yang sesuai dengan filsafat Yahudi secara. Dalam relief itu tergambar tentang kehidupan sehari-hari di Jawa, seperti cara berpakaian, rumah tinggal, candi, alat berburu, alat keperluan sehari-hari, dan juga jenis-jenis tanaman. Terdapat berbagai persepsi sejarah yang memaparkan keberagaman fungsi Borobudur, yaitu monumen untuk memuliakan leluhur para pendiri kerajaan Shailendra sebagai gambaran bumi kosmis, sebagai mandala, sebagai tuntutan mencapai kebudayaan dasa bodhisattva bumi, dan sebagai stupa besar. Proses pembuatan Candi Borobudur ini sendiri diyakini dimulai dengan meratakan tanah dan memadatkannya dengan menggunakan batu untuk membuat struktur piramida. Bangunan candi dibangun menggunakan batu yang dipotong dan disusun tanpa menggunakan mortar elemen untuk merekatkan batu. Diperkirakan lebih dari 1,6 juta balik batu andesit digunakan untuk membangun Candi Borobudur. Pada dinding candi terdapat sebanyak 2.672 panel relief atau terlengkap dan terbanyak di dunia, dan 504 arca Buddha. Stupa utama candi terbesar terletak di tengah, dikelilingi 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang. Nah, peninggalan yang kedua dari Mataram kuno yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan ini dibangun abad ke-9 Masehi pada puncak kejayaan dinasti Sanjaya atas perintah Raja Sri Maharaja Rakai Pikatan. Candi Prambanan merupakan candi tertinggi dengan bentuk menara. Candi Prambanan dikenal pula dengan nama Candi Rara Jonggrang atau Rara Jonggrang. Candi Prambanan memiliki 3 halaman yang ditata merusat atau pola konsentris. Setiap halaman dibatasi pagar keliling. Pada halaman pertama atau pusat terdapat 16 candi, antara lain 3 candi utama, Candi Brahma, Candi Siwa, Candi Wisnu, 3 candi wahana, Candi Garuda, Candi Nandi, Candi Angsa, 2 candi apit yaitu apit utara dan juga apit selatan, 4 candi kelir dan 4 candi patok. Pada halaman kedua terdapat Candi Perwara berjumlah 224 dengan rincian deret pertama 68, deret kedua 60, deret ketiga 52 dan deret keempat 44. Candi-candi tersebut tidak semuanya dalam kondisi utuh, sebagian besar telah runtuh. Pada halaman ketiga tidak ditemukan candi, hanya terdapat sebagian struktur gapura dan pagar. Apakah ada kritik atau saran yang akan disampaikan kepada kelompok kami? Ya, silakan. Menurut saya penyampaian sudah baik, jelasnya sudah cukup jelas. Akan tetapi font terlalu monoton. Saran saya, font sudah diperbaiki lagi supaya membaca lebih enak dan fontnya bisa monoton lagi. Terima kasih. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai 4 kelompok. Kurang 1 kelompok yang belum maju, yaitu kelompok 5. Ya. Nah, tetap semangat ya kelompok 5 ini. Ya. Untuk itu langsung saja kami persilakan dipresentasikan hasil kerja kelompok 5. Shalom teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan sebelumnya nama saya Gregorius Guntur, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari apa yang kami diskusikan waktu tadi yang berjudul Upaya Pelestarian Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Yang pertama, upaya pelestarian peninggalan bersejarah. Mengutip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, cara untuk menghargai peninggalan bersejarah agar tetap lestari adalah antara lain yang pertama, memelihara peninggalan
kebersihan dan keutuhan. 5. Wajib menaati tata tertib yang ada di setiap tempat peninggalan bersejarah. 6. Wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan keindahan. Lanjut yang kedua, contoh upaya pelestarian peninggalan bersejarah. Contoh cara melestarikan bentuk peninggalan bangunan adalah: yang pertama, menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan. Yang kedua, menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan dan perlengkapan. Yang terakhir, mencegah dari kerusakan-kerusakan karena alam atau buatan tangan manusia. Pembahasan yang terakhir adalah cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat budaya bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan pemerintah Indonesia memiliki peraturan untuk melindungi cagar budaya, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010. Dikarenakan cagar budaya adalah kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk antara lain: yang pertama, melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia. Kedua, meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 3. Memperkuat kepribadian bangsa. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Yang terakhir, upaya pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat maupun di air. Sekian mungkin itu saja hasil diskusi dari kami. Mungkin ada kritik dan saran yang mau disampaikan kepada saya atau kelompok kami. Ya, silakan. Permisi, saya Susan Wahyuningsi dari kelompok pertama ingin menyampaikan sedikit kritik juga saran untuk perwakilan kelompok 5. Di sini saya ingin memberikan saran supaya pengintonasian ketika mempresentasikan itu lebih jelas lagi. Yang kedua, lebih diperinci lagi untuk pemberian rincian-rincian di candinya, seperti kata letak, berapa derajatnya, itu lebih diperinci lagi. Dan untuk presentasinya itu bagus dan mudah dipahami, juga PPT-nya jelas. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih atas kritiknya. Ada tanggapan lain yang mau disampaikan mungkin? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya tutup presentasi saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Nah, anak-anak 5 kelompok sudah presentasi sesuai tugas masing-masing. Ya. Sekarang saya mencoba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 5. Ya, tidak lama. Yang pertama tentang sistem pemerintahan. Kalau di dalam sistem kerajaan, pasti penguasa tertingginya, top manajemennya adalah seorang raja. Ya, itu pasti sudah. Jadi raja sebagai posisi yang tertinggi. Di dalam sistem kerajaan yang ada di Indonesia, raja itu biasanya di depan bergelar Sri. Sri ini tidak pakai S, tapi C yang dikasih koma. Ceri. Ya, kayak salah Ceri. Karena kalau di Kota Malang, di Malang, Kuces Lara, Ces C. Nah, Sri Maharaja, Raja Diraja, Raja yang tertinggi. Jadi gelarnya memang bertumpuk. Ya, ini yang harus perlu dipahami. Semisal kalau di wilayah sekolah kita dulu pernah berkembang kerajaan Singosari, Ken Arok setelah menjadi raja selama 5 tahun, 1222 sampai 1227 itu gelarnya keren banget gitu. Jadi ketika Ken Arok jadi raja, nama gelarnya panjang.
Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Sri Rangga Rajasa Amurwa Penguasa Bumi. Sehingga nama-nama ini memang dibuat panjang supaya gelarnya itu di mata rakyatnya ya delok jenenge tok sudah takut, bangga. Namanya memang nama yang spektakuler menurut saya. Jadi sistem pemerintahan di Mataram kuno ya selain pandang seperti yang saya sampaikan. Sedangkan yang di kelompok 2 tadi membahas tentang tokoh. Kalau kita membahas Mataram kuno, di sini ada 2 dinasti, ya, 2 sistem pemerintahan, yang satu berlatar belakang agama Buddha, yang satu berlatar belakang agama Hindu. Nah, kalau kita membahas tokoh, siapa tokoh di balik pembangunan Borobudur, langsung kita ada di Raja Samaro Tunggal. Borobudur yang dengan nama sesuai prasasti, ya, bumi Sambara Budara, bumi tempat bangunan sambah umat kaum agama Buddha. Jadi sosok Borobudur, bumi Sambara Budara, stupa, tempat pemujaan. Ya, sekali lagi yang pernah saya sampaikan bahwa Borobudur adalah bangunan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ya, kebanggaan Indonesia. Ya, terbesar di Asia Tenggara. Hampir semua orang di seluruh penjuru dunia datang ke Indonesia, hadir di Borobudur, dan sudah masuk di UNESCO. Jadi ketika ada perbaikan-perbaikan, dana-dana bantuan itu sudah dibawa ya naungan PBB. Ini yang saya sampaikan. Nah, ketika kebesaran Borobudur, Kalasan bernama Kalasia, C yang dikasih koma itu Kalasa, itu ada berangka tahun 700 Saka. Kalau kita masaikan menjadi 778 Saka. Kalasan. Wah, kamu kalau saya ajak ke sana, itu kendaraan kita parkir di pinggir jalan raya, kita jalan cuma 20 meter. Kelihatan bangunan ya cocok agama Buddha yang spektakuler di samping Borobudur. Jadi agama Buddha dulu ya, yang dikenal dengan peninggalan dinasti Sailendra, berasal dari kata Saila Indra, ya, Indra dewa gunung. Ya. Jadi rata-rata memang konsep gunung, Mahameru, Sumeru, Semeru kalau di Jawa Timur itu adalah sosok. Ya, semua bangunan suci adalah motif gunungan. Kadang nanti kita kalau masak tumpeng kan dibuat motif kayak gunung. Ya. Gitu maksudnya. Jadi setelah agama Buddha, lalu muncul dinasti Sailendra. Sosok yang paling terkenal memang Rakai Panangkaran. Di samping Rakai Pikatan, dia nanti juga ada Dyah Barito. Jadi dinasti Sanjaya ini adalah dinasti ya yang berlatar belakang agama Hindu, membangun budaya peninggalan Hindu. Salah satu peninggalan spektakulernya adalah Candi Prambanan, ya, yang disebut di prasasti itu dengan kata Siwa Graha, Siwa Griyo, Omai Siwa, Candi Siwa. Karena di Prambanan itu ada 3 candi, di mana yang tertinggi, terbesar ada di tengah. Ya, Siwa, terus Brahma, terus Wisnu. Ya, nah. Ini di tayangan saya perhatikan ada tayangan video ya, saya kebetulan diambil dari angkasa ya, di sini ya. Candi ini adalah candi yang memang spektakuler. Nah, saya cepatkan saja. Nah, ini saya hentikan. Coba perhatikan.
Candi yang tengah ini kan yang paling gede, paling tinggi. Nah ini adalah Candi Siwa. Lupa, Siwa itu kan dewa perusak. Kok paling tinggi? Penganutnya, umatnya itu paling banyak di dunia. Lupa, apa tidak terbalik? Berdoa supaya merusak, kan begitu? Nah konsepnya tidak seperti itu. Disembah banyak orang dengan pengikut terbanyak supaya tidak merusak. Ini, ya. Terus masing-masing Candi Siwa, Brahma, Wisnu, ini di depannya ada candi lagi, kecil-kecil. Sama ini di hadapan ini, ya. Ini adalah candi wahana. Wahana itu kendaraan, alat tunggang. Sehingga kalau Candi Brahma di sini adalah kendaraan Dewa Brahma, angsa, nerik. Nah, sehingga kalau ini angsa, kalau kendaraannya Siwa di sini angkat tangan. Kendaraannya Siwa apa? Angkat tangan. Ular? Ular kobra? Salah. Tidak ada konsep ular di agama Hindu. Sapi, Pak. Sapi. Benar sekali. Sapi. Bahasa Sanskertanya Nandi. Bukan Nandi itu kemana loh ya? Nandi itu nama Sanskerta, jadi artinya sapi. Nah, kalau ini angsa, ini sapi, yang ini adalah Dewa Wisnu. Wahananya, kendaraannya Garuda. Sosok Garuda ini luar biasa, dijadikan lambang negara kita. Ya, kalau kita di candi kita peninggalan Singosari, semua reliefnya adalah candi tentang Garuda. Nah, ini. Ya. Nah, sedangkan di Candi Siwa ini ada sosok yang spektakuler, yang menurut legenda adalah Roro Jonggrang. Nah ini, kalau kita masuk di sini, masuk ruangan, tapi selama pandemi tidak boleh dikasih tanda. Jadi kalau sampai sekarang kita masuk tidak boleh, ditutup. Jadi kita hanya ada di halaman ini. Tapi semisal kondisi normal, kalau kita masuk dan di sini ada patung, tangannya 8, 2 tangan manusia, 6 tangan dewa. Ya, itu adalah arca atau patung Siwa Mahadewa. Siwa sebagai dewa yang tertinggi, namanya Siwa Mahadewa. Sedangkan di sebelah kiri pintu masuk Siwa Mahakala, Siwa mukanya raksasa. Di sebelah kanan pintu masuk Siwa Nandiswara, Siwa dengan kendaraannya. Jadi gambarnya apa? Sapi. Ya, nah karena candi ini tempat pemujaan, ada reliefnya, sehingga kalau kita berjalan harus searah jarum jam, biar cerita reliefnya tidak terbalik. Ya kan? Kalau terbalik, ya sudah keliru. Biasanya kalau berlawanan jarum jam, relief itu di candi sebagai kuburan, makam atau pendermaan raja. Kita baru berlawanan jarum jam. Nah, sedangkan kalau kita masuk keluar lagi, nah di sisi ini, ya di sisi utara, kamu masuk baru ada patung wanita cantik. Jadi siswa laki-laki kalau ke sana menghayal, aduh Pak, aja ini ada kata manusia beneran. Benar ya? Cantik. Ya, kalau Kendedes sebagai Prasna Paramita, nah ini patung cantik ini adalah dia pasangannya Dewa Siwa. Nama lengkapnya sangat panjang. Durga Mahisa Suramardini, seorang putri yang tangannya juga 8, 2 tangan manusia, 6 tangan dewa, di mana meskipun dia putri, pasangan Siwa, 1 tangan memegang 1 senjata. Salah satunya adalah Trisula. Trisula itu adalah tombak bermata 3. Dia mengingat sapi raksasa yang bernama Kayangan. Ini batak buntut
yang ini nangkep kepala. Jadi saat itu ada Mahisasura, raksasa memegang kekayaan, para dewa kewalahan, akhirnya dewa Purna senjatanya. Putri, Durga, kau tak silih, saya pinjami ini. Jadi masing-masing dewa meminjami. Nah, ya kan? Sehingga digambarkan Mahisasura itu kondisinya ya dikalahkan oleh Durga. Terus putar lagi di sini dan selalu di arah timur adalah patung dengan kepala gajah. Apa? Ganesha ini di dalam jajaran kabinet menteri misalnya gitu kan ya, di jajaran dewa itu sebagai dewa ilmu pengetahuan. Makanya belalainya ini tangannya selalu begini, megang tengkorak, belalainya nyedot otak, seolah-olah dia selalu menimba ilmu. Itu Ganesha sebagai dewa ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan kita putar lagi, sebelah selatan, seorang Brahmana, seorang guru. Kita lihat meskipun dia patung, dia sosok sabar, selalu digambarkan berjenggot, duduk bersila. Kita nggak usah jauh-jauh ke Prambanan. Kalau di Candi Singosari, satu-satunya patung yang sekarang masih ada dan masih kita dapatkan, posisinya sama, ya kan? Ada di sebelah selatan. Jadi kalau di Singosari menghadap ke jalan, ada patungnya sampai sekarang. Selalu duduk bersila, memegang pustaka, buku, dan memegang kamandalu, kendi. Jadi seolah-olah air, ilmu, buku, belajar itu adalah sosok Siwa Mahaguru. Siwa sebagai guru yang tertinggi. Ini sedikit penjelasan. Nah, kalau Borobudur itu memang luar biasa sekali, ya kan? Ada 1478 panel relief itu. Kalau ke sana nggak cukup 5 jam, ya kan? Sama kasusnya adalah tempat pemujaan, cerita karma wibangga sampai naik 10 tingkat, kita harus searah jarum jam. Ini yang perlu saya berikan. Sedangkan yang terakhir tentang pelestarian. Kita kalau ke candi hanya sekedar menghabiskan waktu, ngelencer, beli oleh-oleh, tanpa memperhatikan mengapa begitu, mengapa begini. Pokoknya kita datang, sudah selfie. Tapi orang di luar sana, orang luar negeri datang ke peninggalan-peninggalan kerajaan, khususnya Mataram kuno di daerah Jogja dan Jawa Tengah. Kenapa saya ngomong? Karena sebagian masuk Jogja, sebagian masuk Magelang, Jawa Tengah. Jadi kalau Kalasan itu ikut Jogja, kalau Borobudur itu ikut Kabupaten Magelang. Jangan lupa, beda. Jogja itu daerah khusus ibu kota. Jadi antara Prambanan nggak sampai 2 kilo ketemu Kalasan, Prambanan nggak sampai 1 kilo ketemu Candi Sewu, Candi Mendut nggak sampai 2 kilo ketemu Candi Pawon, Candi Pawon nggak sampai 3 kilo ketemu Candi Borobudur. Jadi pelestarian kita sebagai generasi penerus, minimal ketika ada bangunan suci, ada candi Kagraha, candi Dewi Maut mencabut nyawa, ya mati candi itu, terus candi Kagraha itu griya, rumah maut, rumah mati, rumah kematian. Kadang candi dianggap sebagai tubuh tanah. Dan ini hanya di Indonesia, sedangkan di India candi adalah sebagai tempat pemujaan. Jadi tugas kita melestarikan. Mek ngopeni kok, ojo coret-coret, penean, merusak. Nah gitu kan ya. Kita nggak bisa buat gitu lagi, sudah impossible. Ini saya rangkum dari 5 kelompok tadi. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada Pak. Cukup? Oke. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini dengan materi Kerajaan Mataram kuno dengan diskusi 5 kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Saya buat resumnya, kesimpulannya, sehingga hasil yang kamu dapat bukan gitu kan? Ya.
bahwa kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang spektakuler dengan 2 dinasti yang nantinya akan berpindah ke Jawa Timur menimbulkan dinasti baru lagi, yaitu dinasti Isyana. Kenapa Pak kok pindah ke Jawa Timur? Ada anggapan yang mengatakan 1, bencana alam, letusan gunung Merapi. Yang kedua, faktor politik untuk menghindari serangan Sriwijaya. Artinya pindah ke Jawa Timur. Itu, ya kan? Jadi setidaknya kita sudah ada konsep bahwa Kerajaan Mataram kuno pernah besar di Jawa Tengah dan sebelumnya, ya kan? Terus akhirnya pindah ke Jawa Timur di sana. Jika ada 2 dinasti menjadi dinasti 3, selesai. Untuk itu pembelajaran kita hari ini, sekali lagi terima kasih ke atas keaktifannya, kerja kelompoknya, kekompakannya, ya kan? Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa salah satu dan satu-satunya di Asia Tenggara yang mempunyai banyak peninggalan tentang Hindu Buddha. Untuk itu sebelum kita tutup, saya mohon salah satu perwakilan siswa memimpin doa sehingga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Silakan si pimpin salah satu.